Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan informasi yang sangat menarik, mungkin yang Bapak Ibu tunggu-tunggu, terkait dengan seleksi pengisian formasi jabatan fungsional widyaswara dan jabatan pelaksana Dirjen GTK, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, adakah yang berminat menjadi WI di BBGP atau BGP, Bapak Ibu semuanya? Nah, di sini Bapak Ibu, GTK membuka pendaftaran. Yang pertama tentang formasi JPI, pendaftaran formasi JPI, dan pendaftaran formasi jabatan pelaksana Bapak Ibu di laman SDM GTK ini. Bahkan Bapak Ibu semuanya sudah ada pengumuman resminya terkait dengan seleksi WI dan juga seleksi pendaftaran jabatan pelaksana Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK tentunya. Bahkan di laman ini juga Bapak Ibu bisa mengunduh salah satu surat yang dibutuhkan. Yang pertama surat pernyataan JPI, kemudian daftar riwayat hidup yang akan nanti Bapak Ibu upload pada saat pendaftaran di laman SDM GTK ini. Baik Bapak Ibu, silakan disimak video ini sampai tuntas. Siapa tahu Bapak Ibu tertarik untuk mendaftar menjadi WI ataupun jabatan pelaksana di BBGP atau di BGP yang ada di Indonesia ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, silakan subscribe, like, dan apabila ada yang ingin disampaikan, tanyakan di kolom komentar. Ini adalah informasi resminya Bapak Ibu teman-teman semuanya terkait dengan seleksi pengisian pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional widyaswara di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Bapak Ibu. Ini adalah pengumuman resminya Bapak Ibu. Kita lihat di sini pengumuman resminya apa saja. Yang pertama di sini ada informasi umum. Yang pertama, satu, informasi mengenai rincian kebutuhan pejabat pengungsian WI. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu buka di laman ini Bapak Ibu, SDM GTK Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah laman SDM GTK Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mendaftar, bisa memilih pendaftaran formasi JPI dan juga pendaftaran formasi jabatan pelaksana Bapak Ibu ya. Silakan nanti daftar Bapak Ibu. Nanti ketika klik data akan seperti ini Bapak Ibu nih ya, memasukkan nama, NIP dan yang lainnya gitu ya. Kemudian di sini juga ada persyaratannya Bapak Ibu, ada persyaratan. Kemudian di sini juga ada yang harus Bapak Ibu unduh Bapak Ibu ya untuk nanti upload lagi. Kemudian di sini nanti ada alur pendaftaran. Yang pertama langkah 1 pendaftaran, kemudian langkah 2-nya seleksi, langkah ketiganya adalah penetapan Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian pengumuman Bapak Ibu ya. Nah, ini ada surat resminya Bapak Ibu ya. Mau yang ini, kemudian ini pun ada Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu diunduh oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, saya kembali ke pengumuman resmi terkait dengan WI Bapak Ibu ya. Kalau yang ini nanti Bapak Ibu silakan dibuka, sama ada pengumumannya juga Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu informasi umum yang keduanya yaitu yang seleksi pengisian PNS dalam jabatan fungsional widyaswara di lingkungan Dirjen GTK Kemendikbudristek dapat diisi oleh PNS dengan jabatan sebagai berikut. Oleh PNS dengan jabatan sebagai berikut. Yang pertama adalah jabatan pelaksana untuk mengisi formasi JF widyaswara ahli pertama. Ada juga yang kedua, jabatan fungsional untuk mengisi formasi JF widyaswara pada jenjang sesuai dengan jabatan yang saat ini dijabat. Ketiga, jabatan struktural untuk mengisi formasi pejabat pengawas untuk mengisi formasi JF widyaswara ahli muda, dan pejabat administrator untuk mengisi formasi JF widyaswara ahli madya. Kemudian informasi umum yang ketiga adalah seleksi pengisian PNS dalam JF widyaswara di lingkungan GTK ini. Ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap seleksi, administrasi dan seleksi kompetensi teknis oleh Dirjen GTK tentunya. Kemudian yang tahap kedua adalah uji kompetensi JF widyaswara oleh LAN bagi calon peserta lain yang sudah menjabat WI. Jadi di sini apabila ada peserta yang selain dari WI Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, calon peserta seleksi JF widyaswara harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berstatus PNS Bapak Ibu di lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga non struktural, dan pemerintah daerah tentunya. Kemudian sehat jasmani rohani, pada saat pendaftaran berusia 50 tahun 3 bulan untuk pengisian jenjang ahli pertama dan ahli muda, 52 tahun 3 bulan untuk pengisian jenjang ahli madya. Ini usianya sudah jelas Bapak Ibu ya, maksimal ya.
Kemudian mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pimpinan unit kerja instansi asal. Jadi kita ketika mendaftar harus ada persetujuan tertulis dari pimpinan kita Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki masa kerja PNS paling sedikit 5 tahun. Memiliki masa kerja PNS paling sedikit 5 tahun. Memiliki kualifikasi pendidikan magister atau S2. Memiliki hasil penilaian pegawai dalam 2 tahun terakhir dengan predikat paling sedikit bernilai baik. Jadi SKP-nya baik Bapak Ibu ya. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau ikatan dinas tugas belajar, tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani atau pernah mendapatkan hukuman disiplin sedang atau disiplin berat, tidak sedang dalam proses pemeriksaan sedang menjalani atau pernah dijatuhi hukuman pidana dalam 2 tahun terakhir, bebas temuan dari inspektorat instansi yang bersangkutan, dan memiliki riwayat pekerjaan yang relevan. Jadi memiliki riwayat pekerjaan yang relevan, artinya ketika kita mau WI kita memiliki riwayat pekerjaan yang relevan dengan yang kita lamar. Nah, tapi di sini ada pengecualian nih. Bagi calon peserta bukan berasal dari JFWI memenuhi persyaratan tambahan khusus sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu, apabila kita akan mendaftar kita bukan WI Bapak Ibu, yang pertama atau A, memiliki pengalaman dalam tugas di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan atau penjamin mutu pelatihan minimal 2 tahun. Yang B, memiliki pengalaman atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan program prioritas yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Ini Bapak Ibu ya. Jadi 2 poin ini apabila kita atau pelamar bukan berasal dari JF Widyaswara ini. Jadi Bapak Ibu silakan lampirkan harus memiliki 2 persyaratan ini Bapak Ibu. Ada persyaratan khususnya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ketentuan pendaftaran ini Bapak Ibu silakan nanti dibuka di laman ini tanggal 13 sampai 28 Juni 2024. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu silakan pendaftarannya tanggal 13 sampai tanggal 28 Juni tahun 2024. Yang kedua, pelamar diwajibkan untuk mengunggah dokumen sebagai berikut: surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala UPT, daftar riwayat hidup, tadi sudah bisa diunduh oleh Bapak Ibu semuanya, ijazah dan transkrip nilai, dokumen penilaian kerja PNS atau SKP Bapak Ibu, surat keputusan jabatan terakhir, pas foto ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah, surat keterangan riwayat pekerjaan yang ditandai oleh atasan langsung, surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang JF Widyaswara minimal 2 tahun, surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi cawi calon Widyaswara dari awal sampai akhir, surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, surat pernyataan tidak mengkonsumsi narkoba dan sebagainya, surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat atau instansi yang bersangkutan, surat persetujuan mengikuti seleksi pengisian PNS dalam JF Widyaswara di lingkungan Ditjen GTK Kemendikbudristek yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja asal, minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian. Formatnya terlampir. Surat pernyataan melepas dari pimpinan unit kerja asal, minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian jika lulus seleksi dan uji kompetensi jabatan fungsional Widyaswara. Kemudian ada sertifikat yang relevan dengan persyaratan khusus yang tadi. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diunggah secara mandiri di laman ini Bapak Ibu ya, dan tidak melebihi 2 MB Bapak Ibu. Kemudian ketentuan lainnya, seluruh pengumuman dalam tahap sanksi ini disampaikan melalui laman yang tadi Bapak Ibu ya. Silakan nanti teman-teman dicek lulus atau tidaknya. Kemudian biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama masa seleksi dan perpindahan pelamar ke tempat kedudukan yang baru apabila dinyatakan lulus seleksi ditanggung oleh pelamar. Ini apabila lulus Bapak Ibu ya, ditanggung oleh pelamar. Kemudian apabila selama seleksi proses seleksi ini sampai dengan proses lakukan kelulusan diketahui bahwa pelamar memberikan keterangan data yang tidak benar, maka keikutsertaan lulusan sebagai pelamar akan digugurkan. Keempat, peserta yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi pengisian PNS ke JF Widyaswara wajib melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan mutasi sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian Nomor 5 Tahun 2011 tentang cara pelaksanaan mutasi. Seleksi pengisian PNS dalam JF Widyaswara di lingkungan Ditjen GTK Kemendikbudristek tidak dipungut biaya apapun dan keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 13 Juni 2024 Direktur Jenderal Profesor Dr. Nunung Suryani MPD ditandatangani ya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, itulah informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ada lampiran 1, di sini kebutuhan nih, formasi kebutuhan pegawai untuk seleksi pengisian PNS dalam jabatan fungsional media suara di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Di sini ada BBGP Yogyakarta, BBGP Jawa Tengah, BBGP Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian BBGP Sulawesi Selatan, BBGP Provinsi Sumatera Utara. Di sini ada WI pertama WI muda ya Bapak Ibu ya. Ini ada kebutuhannya, kemudian ada tempat-tempatnya juga sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang merasa tergerak ingin menjadi WI dan sudah memenuhi persyaratan, silahkan Bapak Ibu mendaftar di laman yang tadi saya sampaikan. Kemudian lampiran surat ini pun akan saya lampirkan di deskripsi channel YouTube saya. Nah, ini format DRH yang mungkin Bapak Ibu tadi bisa diunduh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisinya Bapak Ibu ya. Ini lampiran-lampirannya sudah tersedia di surat ini juga Bapak Ibu ya. Nah, ini juga surat pernyataan mengikuti pengisian PNS dalam jabatan fungsional Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada surat-suratnya, silahkan Bapak Ibu mengikuti. Bagi yang sudah memenuhi syarat dan tertarik mengikuti atau menjadi WI di BBGP atau di BGP seluruh Indonesia yang ada di dalam lampiran tersebut. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang tertarik menjadi WI. Silahkan segera daftar mumpung masih ada waktu, dipersiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan proses kegiatannya mulai dari awal sampai selesai seleksi dilanjutkan